Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Tri di Kece Channel. Kali ini Kak Tri akan membahas sebuah soal cerita ya. Soal cerita mengenai materi himpunan SMP kelas 7. Nah, di sini menggunakan cara super cepat. Jadi mengerjakannya itu satu soal cukup 1 menit atau bahkan kurang ya, kurang dari 1 menit, bisa 30 detik bisa. Nah, di sini Katri sudah buat soalnya, ada di mathsguru.info. Ini blognya Katri atau webnya Katri. Nah, di sini juga sudah ada pembahasannya sebenarnya, cara biasa dan cara cepatnya. Tapi Katri akan menjelaskannya ya. Di sini di video ini akan menjelaskan tentang cara cepatnya. Nah, bagaimana untuk cara cepatnya? Berikut ini. Oke, kita bahas. Untuk pertama kalinya, kalian harus tahu istilah tentang G. G adalah gabungan. Oke. Gabungan atau keseluruhan ya. Nah, jadi kalau ada kata-kata keseluruhan atau gabungan, nah ini berarti G. Kemudian ada huruf I. I ini adalah irisan, pasti sudah tahu ya, karena sudah belajar pasti materinya ya. Irisan ini berarti dia adalah kedua-duanya. Nah, jadi kalau ada kata kedua-duanya atau kata dan, nah, ini berarti irisan. Kemudian istilah lainnya di rumus cepat adalah la. La ini adalah lain-lain. Jadi selain gabungan dan irisan kita masukkan dalam la, lain-lain. Nah, jadi rumusnya seperti ini nanti. G ditambah I sama dengan la. Jadi kalau kita singkat jadi gila. Nah, jadi rumus ini menggunakan rumus gila gitu ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, kita coba dari soal-soal yang ada di blog Katri ini ya. Kita coba di soal nomor 1. Nah, di sini kita lihat dulu pertanyaannya ya, yang lebih ini berarti ada di sini nih pertanyaan. Banyaknya anak yang pernah berkunjung ke kedua tempat. Nah, kalau ke kedua tempat berarti kedua-duanya. Jadi kemungkinan I-nya adalah yang ditanyakan. Nah, maka kita lihat G-nya, gabungannya itu berarti seluruhannya. Nah, dari soal sebuah kelas yang terdiri dari 40 peserta didik. Nah, ini 40 peserta berarti G-nya, karena keseluruhannya. Selanjutnya diperoleh data 30 peserta didik pernah berkunjung ke Ancol dan 25 peserta didik pernah berkunjung ke Taman Mini. Dan jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini. Nah, ini yang lain-lain ini bisa kita tulis di la-nya, karena yang ditanyakan adalah irisannya atau kedua-duanya. Jadi 30, 25, dan 10 tinggal kita tulis di la-nya, lain-lain. Oke, sehingga I-nya sama dengan tinggal 30 tambah 25 tambah 10. Ini adalah 55 tambah 10, 65. Selanjutnya 40-nya kita pindah posisi. Jadi kurang 40. Jadi I-nya adalah 65 kurang 40, 25. Oke, cukup. Cepat kan? Ya, itu dengan cara gila. G tambah I sama dengan la. Gabungan tambah irisan sama dengan lain-lain. Oke, itu nomor 1. Oke, kita lanjut, coba kita nomor 2. Nanti apakah dengan pertanyaan yang lain yang berbeda, tidak mencari I, misal mencari gabungan atau mencari yang lainnya, bisa menggunakan rumus gila. Nah, kita coba di nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah jumlah anggota yang membawa kedua alat itu. Nah, kalau membawa kedua alat itu masih irisan ya. Jadi irisan yang masih ditanyakan. Gabungannya, lihat, suatu peregu pramuka beranggotakan 25 orang, berarti gabungan 25. Nah, berarti yang lain-lain adalah angka-angka yang setelah 25 ini adalah 12, 6, dan 15. Tinggal masukkan aja 12, 15, dan 6. Tidak perlu dibaca lagi kalau udah pertanyaannya udah kamu baca. Nah, dan gabungan udah dapat, berarti yang lainnya adalah lain-lain. Oke, I-nya sama dengan
27 tambah 6 33, berarti 25 nya kemari jadi pengurangan ya, berarti I-nya sama dengan 33 kurang 25 adalah 8. Oke, ada jawabannya B, seperti itu. Mudah bukan? Dan cepat. Oke, kita lanjut lagi ke nomor ketiga ya, kita cari soal yang berbeda, tapi kita lihat dulu. Ini soal Katrin ambil dari UN ya. Ini soal-soal UN ya. UN ini UN 2016. Nah, di sini yang pertanyaannya adalah maka banyak anak yang suka keduanya. Oh, masih I ini ya. Di nomor 3 ini masih mencari I. Nah, gabungannya itu berarti dalam suatu kelas dari 35 ini gabungan. Berarti lain-lainnya adalah 25, 20 dan 3. Kita masukkan 25, 20 dan 3. Sehingga 35 ditambah I sama dengan 25 tambah 20 45 ditambah 3 48. Berarti I-nya adalah 48 dikurang 35. Berarti I-nya 48 kurang 35 adalah 7. 7. 8 kurang 5 3, 4 kurang 3 adalah 1, jadi 13. Jadi jawabannya yang A. Nah, seperti itu ya. Kita coba yang lain, soal yang lain. Ini sepertinya masih I ya, masih I yang ditanyakan, masih I. Kita coba yang lain. Kita coba yang lain di nomor 4 ya. Pertanyaan adalah banyak peserta didik yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut. Wah, masih nomor 4 ini masih I yang ditanyakan ya. Salah, kita coba lagi. Nah, di sini ada 24 didik yang pernah berwisata ke Bandung, ada 16 peserta didik yang Surabaya. Jika terdapat 40 peserta didik dalam kelas. Nah, jangan terkecoh ya. 40-nya ini ada di sini berarti tapi tetap sebagai G-nya ya. Kalau tadi yang tadi itu awal G-nya ya, kalau ini enggak ya. Nah, tapi ini tinggal menulis yang setelah G. Ini 24, 16 dan 5 yang ada tulis saja di sini. Oke. Nah, setelah itu I-nya berarti tinggal ini 45 dikurang 40. Hasil I-nya adalah 5. Oke, berarti 5 peserta didik yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut. Oke, kita lanjut lagi, kita cari soal-soal yang beda. Ini masih sama. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Nah, ini berbeda nih. Banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Ini bukan kedua-duanya, tapi malah tidak ya, tidak kedua-duanya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat dulu soalnya. Dari 28 peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, berarti G-nya 28 ya. 15 pramuka, 12 futsal, 7 kedua-duanya. Nah, berarti kedua-duanya 7. Nah, berarti yang ditanyakan ada di lain-lain. Nah, kita tulis dulu yang lain-lainnya itu adalah 15 dan 12. 15, 12 kita tambahin A. Nah, berarti yang ditanyakan itu ada di lain-lain, yaitu yang tidak mengikuti pramuka dan futsal, yaitu yang A nih ya, seperti itu. Nah, berarti ini tinggal kita jumlah 35, yang ini 27 tambah A, sehingga nilai A adalah 35. Posisi saya tukar ya, nggak masalah ya, bisa tukar sini, berarti 27 nya ke sini ya, berarti dikurang 27, berarti A nya adalah 8. Oke, jadi menggunakan rumus gila bisa untuk mencari yang tidak mengikuti kedua-duanya, yaitu di lain-lainnya yang ditulis ya, karena di gabungan sudah ada, irisan sudah ada. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yang ditanyakan adalah banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, di sini ada 2 lomba ya. Ada 23 orang yang puisi
dan puisi dan menulis. Nah, berarti kedua-duanya ada 12. Nah, berarti di lain-lain nih. Seperti nomor 5 ya, sama hampir. Nah, gabungannya 40. Irisannya berarti yang kedua-duanya ini 12. Lain-lainnya cuma ada 23 ditambah A, karena yang ditanyakan adalah yang mengikuti lomba menulis cerpen. Berarti ini hasilnya 52, yang ini 23 tambah A. Sehingga A-nya adalah 52 dikurang 23, dikurang 23. Oke, A-nya sama dengan 12 kurang 3, 9. Sisa 4 kurang 2 adalah 2. Jadi 29. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah menggunakan gila, hanya cukup 1 menit nggak nyampe. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Di nomor 7 di sini yang ditanyakan adalah banyak peserta didik dalam kelompok itu. Nah, kalau banyak keseluruhan berarti G-nya yang ditanya. Nah, ini berbeda lagi. G-nya belum ada. Irisannya berarti yang kedua-duanya. Kita lihat. 12 bawa jangka, 10 bawa busur, 3 membawa jangka dan busur. Nah, ini berarti kedua-duanya 3. Nah, setelah itu berarti kalau sudah 3 udah di sini ya, G-nya yang ditanyakan, berarti angka-angka berikutnya itu ada di lain-lain. Kita tulis, ini 12. Kemudian ada angka 10. Kemudian ada angka 5. Oke, kita tulis. Nah, berarti G ditambah 3 sama dengan ini kalau ditotalkan adalah 27. Sehingga G-nya adalah 27 dikurang 3. Oke, G-nya berarti 24. Oke, dapat pilihan yang B, 24. Ini adalah soal UN 2013. Oke, kita lanjut dengan rumus gila, cukup 1 menit, bahkan kurang 1 menit. Nomor 8. Nomor 8, banyak peserta didik yang hanya gemar bola voli. Nah, ini ada soal yang ditanya hanya gemar. Nah, untuk soal ini ada rumus tambahannya, yaitu nanti B misalnya. B itu nanti A dikurang irisannya. Nah, berarti dari soal gila ini kita temukan nilai A-nya dulu. Karena gabungan sudah ada 75. Di sini masuk 75. Kemudian irisannya sudah pasti udah ada. Nah, di sini ada 27 orang gemar bola voli dan sepak bola. Nah, ini kedua-duanya 27. Sedangkan yang lain-lainnya ada angka 52 dan A. Nah, nanti karena yang diminta hanya, kalau ada kata-kata hanya gemar bola voli, berarti nanti kita misalkan B. Jadi B ini hanya. Ya. Kalau ada kata-kata hanya berarti si B nih. B itu A dikurang I irisannya. Jadi irisannya nanti 27. A-nya dari mana? Dari rumus gila. Nah, 75 tambah 27 itu adalah 102. Ditambah 52 ditambah A, berarti A-nya adalah 102 dikurang 52. Berarti hasilnya adalah 50. Oke. Dapat A-nya 50, masukkan kemari, dikurang A-nya 27. Jadi dapatnya 50 kurang 27 adalah 23. Jadi banyak peserta didik yang hanya gemar bola voli adalah 23. Tuh, seperti ini. Nah, kalau cara biasa bisa kalian lihat di blog mathsguru.info. Oke. Selanjutnya kita nomor 9. Nomor 9 yang ditanyakan adalah, kita lihat yang ditanyakan adalah banyak peserta didik yang tidak menyukai kedua jenis permainan tersebut. Berarti cuma A-nya ya, tidak ada kata hanya. Kalau hanya kan tadi pakai B, ini hanya A aja. Nah, berarti di sini pendataan 40 peserta didik, G-nya 40. Irisannya berarti yang kedua-duanya nih ada basket dan voli ya, kata-kata dan. Nah, tadi kan kata-kata dan ya, atau kedua-duanya. Nah, ini ada 15. Yang lain-lain tulis ada
sorry 40 udah ya, 30, kemudian 20 ditambah A. Nah ini hasilnya 55. Ini 50 ditambah A. Nah berarti A nya sama dengan 55 dikurang 50. Berarti hasilnya adalah 5. Oke, A nya 5. Jadi yang tidak menyukai kedua jenis permainan ada 5A anak. Oke, seperti itu. Cukup mudah bukan? Nah, pertanyaan cuma satu soal 1 menit ya dikerjakannya ya. Oh gitu doang. Nah itu kan kata-kata yang timbul dari rumus ini. Gila. Oke. Kita coba di nomor ke-10, di nomor terakhir nih ya. Nah di sini yang ditanyakan adalah maka banyak warga yang hanya. Nah ini hanya berarti nanti ada tambahan rumus B sama dengan A dikurang I. Oke, seperti itu ya. Nah kita coba lagi dibaca dulu. Warga Kelurahan Damai mengadakan kerja bakti 90 bawa cangkul, 48 bawa cangkul dan sapu lidi. Nah ini berarti I nya ya. Nah jika banyak warganya 120 berarti itu gabungannya. Nah yang bawa cangkul tadi masuk ke lain-lain ditambah A ya, nanti di sini buat yang A. Jadi 168 ditambah 90 tambah A. A nya berarti 168 dikurang 90. A nya adalah 78. Baru masukin sini. A nya 78 dikurang I nya 48. Hasilnya adalah 30. Oke, dapat. Jadi banyak warga yang hanya membawa sapu lidi adalah 78 kurang 48, 30. Jadi kata-kata B tadi perlu diingat adalah kalau ada kata hanya. Tapi kalau tidak ada kata hanya berarti kalian cuma mencari A-nya saja, misal gitu ya. Oke, sepertinya cukup ya menggunakan rumus gila. G tambah I sama dengan La ini untuk menyelesaikan rumus himpunan kelas 7 dengan cara super cepat. Oke. Dan jangan lupa untuk belajar di mathsguru.info ya. Karena ini sudah selesai. Dan yang ingin bergabung di Q&A gratis setiap malamnya jam 9 ada gabung di grup WA. Dan linknya sudah tersedia di deskripsi, kalian tinggal tekan atau mengarah ke link WA ya nanti ya ke grup. Oke, akhirnya saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.